Sang Buddha secara sistematis menyampaikan ketika seseorang hanya melaksanakan sila, mempraktekkan sila, ini dapat terlahir di alam surga. Sebelumnya, Namo Buddhaya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pilih surga atau nibbana. Konten ini saya pilih karena ada obrolan dari teman saya yang menyampaikan bahwa ketika menyampaikan tujuan akhir umat Buddha adalah nibbana, dan digambarkan bahwa nibbana bukanlah alam kehidupan, beliau menyampaikan diibaratkan sebagai ketika kita membakar lilin, lilin itu habis tanpa sisa sama sekali. Jadi umat ini sulit sekali menerima. Ada yang umat yang menyampaikan atau berpendapat kalau begitu enakan di alam surga karena semuanya terpenuhi, di mana indera-indera kita dari mata, telinga, hidung, kulit, lidah, semuanya terpenuhi. Jadi dari obrolan itu teman saya menyampaikan umat lebih baik memilih surga. Walaupun inderanya terpenuhi, tetapi sebenarnya surga adalah alam kehidupan, di mana dalam pandangan agama Buddha, ketika itu alam kehidupan, ketika masih hidup adalah tidak kekal, akan masih mengalami yang namanya kematian. Dari obrolan ini menarik untuk saya buatkan video pada konten saya ini. Tujuan akhir umat Buddha adalah nibbana, yang seperti pernah saya gambarkan pada video di atas ini ya. Sahabat siswa Buddha bisa ngecek di sana. Kemudian apa yang pernah saya gambarkan juga, dan teman saya juga tadi menyampaikan bahwa nibbana diibaratkan sebagai ketika kita membakar lilin, lilin ini habis sama sekali, tidak ada sisa, disitulah kesucian. Tidak akan pernah ada yang namanya perubahan lagi, karena sudah suci, bersih, nol. Jadi yang namanya nibbana digambarkan seperti itu. Jadi walaupun dalam pandangan agama Buddha adalah tujuannya nibbana, bukan berarti agama Buddha tidak mengenal alam surga. Mengenai alam surga juga pernah saya sampaikan di konten saya, silakan juga teman-teman cek. Bukan berarti agama Buddha tidak mengenal alam surga. Alam surga dalam agama Buddha juga dikenal, di mana Sang Buddha juga menyampaikan alam surga memang betul adalah alam di mana indera-indera kita keinginannya terpenuhi. Jadi pemuasan nafsu indera memang betul, dan usia di alam surga memang lebih panjang dibanding alam manusia. Makanya alam-alam surga menganggap dirinya kekal. Memang betul, usianya lebih panjang, indera-inderanya selalu senang, semua kesenangan indera ini terpenuhi, itu adalah alam surga. Jadi walaupun dalam agama Buddha tujuannya akhirnya adalah nibbana atau nirwana, tetapi agama Buddha juga mengenal alam-alam surga. Syarat terlahir di alam surga adalah pelaksanaan sila, yaitu sila sugating yanti. Artinya dengan pelaksanaan sila seseorang dapat terlahir di alam surga. Ini ada dalam agama Buddha juga mengenal alam-alam surga, yaitu dengan pelaksanaan sila. Kemudian alam-alam Brahma, Sang Buddha juga menyampaikan ketika seseorang melaksanakan meditasi, mencapai tingkatan jana, yaitu konsentrasi yang kuat, pikiran yang kuat, melekat pada satu objek, memegang objek maksud saya,
seseorang bila sudah mencapai jana, ketika meninggal dunia juga bisa terlahir di alam Brahma, yaitu di atasnya alam-alam pemuasa nafsu indera. Kemudian Sang Buddha juga menyampaikan bahwa seseorang dapat mencapai nibbana jika, yaitu syaratnya adalah sila dan melaksanakan samadhi, meditasi, kemudian panya, memiliki kebijaksanaan, baru nibbana ini dapat dicapai. Sang Buddha menyampaikan bahwa ada hanya satu-satunya jalan untuk mencapai nibbana, yaitu jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 di sini terdiri dari pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Jadi 8 unsur ini, jalan mulia berunsur 8 ini bila dikelompokkan seperti pengertian benar, pikiran benar, ini dalam kelompok panya, kebijaksanaan. Kemudian ada 3 di bawahnya, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar. Ini bila dikelompokkan menjadi sila, kemoralan. Dan selanjutnya adalah daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Ini adalah dikelompokkan dalam samadhi atau meditasi. Jadi sahabat siswa Buddha, Sang Buddha secara sistematis menyampaikan ketika seseorang hanya melaksanakan sila, mempraktekkan sila, ini dapat terlahir di alam surga. Kemudian ketika seseorang melaksanakan meditasi hingga mencapai jana, hasilnya adalah alam-alam Brahma. Kemudian ketika seseorang melaksanakan ketiga-tiganya, sila, samadhi, dan panya, hasilnya adalah nibbana, yaitu terbebas dari kelahiran kembali. Inilah tujuan akhir umat Buddha. Ketika kita memilih untuk melanggar sila, ini juga hasilnya adalah alam-alam rendah. Ada alam neraka, alam peta, asura, dan alam binatang atau tiracana, atau juga alam manusia. Awalnya ketika Sang Buddha baru mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha juga berpikir bahwa Dhamma ini adalah sangat sulit, sangat dalam, tidak mudah untuk dapat diterima oleh manusia-manusia yang secara umum. Sang Buddha menyampaikan begitu. Tetapi pada saat itu sejarahnya ada sesosok Brahma, Sahampati, menghampiri Sang Buddha, menyampaikan kepada Sang Buddha bahwa ada manusia yang sedikit debu di matanya, artinya ada manusia yang sedikit kekotoran batinnya dapat menyelami, dapat mengerti ajaran Buddha dengan kebijaksanaan, dan orang-orang yang sedikit kekotoran batinnya ini dapat mengerti, kemudian dapat mencapai apa yang Sang Buddha ajarkan. Nah, dari situlah sejarahnya Sang Buddha kemudian mengajarkan apa yang beliau capai. Memang sahabat siswa Buddha, bila kita membicarakan secara umum bahwa nibbana diibaratkan seperti lilin tadi yang kita bakar sampai hilang tanpa sisa, kemudian surga adalah alam di mana semua keinginan, semua nafsu-nafsu indera kita, semua indera kita terpenuhi, banyakan orang akan memilih surga. Karena apa? Jadi cenderung kita sebagai manusia memang ingin memuaskan indera-indera kita. Sedangkan nibbana adalah lenyapnya nafsu indera, yaitu lenyapnya loba, keserakahan, dosa, kebencian,
dan moha ketidaktahuan. Bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian tertentu, yang namanya keduniawian itu tidaklah penting, akan ditinggalkan karena nafsu-nafsu indranya. Nafsu indra, untuk memuaskan nafsu indra lenyap. Jadi sahabat siswa Buddha, dari obrolan teman saya tadi, ini dapat kita simpulkan, seseorang yang terlahir atau makhluk yang terlahir di alam surga itu juga sudah luar biasa, karena makhluk yang dapat terlahir di alam surga adalah makhluk yang memiliki karma baik, yang memiliki sila yang bagus, hingga seseorang terlahir di alam surga. Jadi sahabat siswa Buddha, bukan berarti dalam agama Buddha mengenal tujuan akhirnya adalah nibbana, bukan berarti surga itu hal yang tidak penting. Jadi kita dapat memilih mau nibbana atau surga. Itu tergantung praktek kita, terserah praktek kita. Kalau kita hanya melaksanakan sila, hasilnya surga. Kalau kita melaksanakan sila terus kemudian melaksanakan meditasi hingga jana, hasilnya alam-alam Brahma, alam ketenangan. Bukan pemuasan nafsu indera lagi, tapi di atasnya, yaitu ketenangan batin. Kemudian jika kita melaksanakan ketiga-tiganya, yaitu sila, samadhi, dan panya, hasilnya adalah nibbana, yaitu tidak terlahir di alam manapun juga. Demikian sahabat siswa Buddha, semoga bermanfaat. Saya akhiri, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.